Masih ada simak Serbuk Senin Berbuku bersama saya Riput Andi di edisi Senin 30 Maret 2026. Melanjutkan pembacaan buku yang kemarin-kemarin ya, masih sama dengan buku Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern karya Roger Crowley. Ya, oh ya, kemarin baru saja terluncurkan buku karya dari kawan saya nih, Mas Nanang ya, bercerita tentang apa ya, buku sejarah mengenai sejarah batik ya, salah satu batik di Pekalongan, area Pekalongan, Wai Suijun. Nah, keren banget. Apa yang membuat buku keren? Buku ini bercerita tentang bagaimana kemudian perjalanan Oi Sucun dari awal sampai kemudian bisa bertahan sampai 100 tahun batiknya. Nah, dan di situ juga diceritakan dari manakah asal usul Oi Sucun, kemudian kakek buyutnya datang ke Pekalongan ini dengan susah payah yang seperti apa, di era kapan, dan ada kejadian apa di Tiongkok dan lain sebagainya. Seru. Makanya saya nggak tahu apakah buku ini dijual secara komersil ya. Kalau misalkan iya, cari aja bukunya Oi Sucun, keren banget. Saya dapat gratisannya. Dapat kaos lagi, dapat tote bag juga ya. Sering deh, pokoknya kalau ada teman yang punya karya ya, jadi seneng banget, nggak cuman seneng karena karyanya, tetapi saya juga akhirnya merasakan saya bangga punya teman yang sehebat dia gitu. Keren, keren, keren Mas Nanang. Nanang Randy Ahmad, keren banget. Beliau ini juga seorang wartawan, keren, lulusan sejarah. Ternyata kita satu alma mater satu, dan yang kedua kita juga, saya dengan Mas Nanang ini ya secara ideologisnya kita dipertemukan di satu guru yang sama, Kang Putu, keren banget, punya murid-murid keren Kang Putu ya. Baik, saya lanjutkan untuk pembacaan buku malam hari ini, masih dengan buku Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Iya, pada tanggal 23 Desember, Kargizano mendarat bersama awak kapalnya di pulau tak berpenghuni untuk menghadiri misa. Di sana mereka mempertimbangkan posisinya. Mereka tersudutkan, mereka sendirian dan di bawah ancaman pasukan yang lebih unggul. Setelah semua penderitaan yang mereka alami, bagaimana seharusnya mereka sekarang memberikan respons? Terjadi diskusi terbuka. Semuanya secara bersama-sama dan sendiri-sendiri menjawab kepada kapten bahwa kita semua siap melayani yang mulia dan mati dalam melayaninya, dan kita tidak boleh menyerahkan Maluku begitu saja. Dan dia mencoba membakar semangat anak buahnya. Mereka punya banyak artileri dan amunisi, serta dipersenjatai dengan baik, dan jumlah orang yang sama banyaknya dengan lawan mereka. Ada 105 orang di kapal kami dengan lebih dari 90 prajurit, penembak dan pemanah di antaranya. Dan semua orang, walaupun sulit dipercaya, masih sama tangguh dan kuat seperti saat kami meninggalkan Spanyol. Yang paling penting, mereka membangkitkan keyakinan bahwa penemuan itu adalah misi nasional yang dianugerahi Tuhan, dan mengingat kembali lambang kebesaran Sang Kaisar, sepasang tiang yang mengapit ujung dunia Laut Tengah yang bertuliskan moto lebih jauh ke depan. Oleh karenanya, Kargizano saat melihat semangat tempur anak buahnya dalam tanggapan yang mereka berikan, naik ke atas kapal, membagi awak kapal menjadi beberapa tim dan siap berperang, mempersenjatai dan mempersiapkan kapal dengan segala hal yang diperlukan. Lalu kami pun berangkat perang. Di garis khatulistiwa, titik 0 garis lintang yang memotong tepat di tengah-tengah rangkaian kecil pulau-pulau tropis penghasil cengkih.
2 miniatur pasukan kolonial ditakdirkan untuk terjun dalam pertempuran yang intens dan kotor yang menyeret kesetiaan dan rivalitas suku-suku di Kepulauan Maluku di satu sisi atau di sisi lainnya. Jarak antara kedua protagonisnya sangat kecil, Ternate dan Tidore, masing-masing dengan gunung berapi dominan yang mengepulkan uap, saling berhadapan dalam selat berjarak sekitar 1 kilometer. Meski pusaran arus dan angin bisa membingungkan. Pulau-pulau yang berserak dengan anak sungai dan teluk-teluk kecilnya dibatasi oleh lautan dan yang transparan dan didukung oleh hutan yang memberikan banyak peluang untuk meluncurkan serangan gerilya, penyergapan dan serangan mendadak. Ini adalah perang modern sekaligus primitif. Artileri dan bubuk mesiu Eropa yang tampaknya dimiliki oleh kedua belah pihak dalam jumlah yang mengejutkan, bersama dengan persenjataan suku-suku Maluku, tombak kayu dengan ujung yang dikeraskan api, dan alat peperangan besi. Kendaraan utamanya adalah proa yang ringan dan cepat, sampan cadik yang dilengkapi layar, dan variannya yaitu kora-kora, perahu tradisional suku Maluku, sebuah sampan perang yang digunakan untuk menyerang dan memperbudak musuh yang dapat didayung oleh maksimum 100 orang. Urdaneta tercengang saat pertama kali melihat salah satu proa perang raja yang dibuat secara rumit tanpa paku, dengan cadik penstabil, awak pendayung yang banyak, dan panggung untuk membawa 50 atau 60 prajurit. 300 tahun kemudian, naturalis Inggris Alfred Russel Wallace juga merasa kagum dengan keterampilan para pembuat perahu Maluku ini yang bekerja menggunakan peralatan sederhana, menghasilkan perahu-perahu indah tanpa menggunakan besi atau paku, dibuat dengan sedemikian baik sehingga pembuat kapal terbaik Eropa tidak dapat menghasilkan sambungan yang lebih kuat atau lebih rapat. Terlepas dari semua keunggulan mereka, posisi kubu Portugis tidak sekuat kelihatannya. Begitu pula dengan solidaritas mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh kubu Spanyol. Rasa takut dan ketidakpastian terus menghantui Camp. Carquizano segera mencium upaya yang dilakukan oleh akuntan kapal Francisco de Soto untuk menciptakan perselisihan. Keputusannya untuk memenggal kepala penghasut itu diredam oleh permohonan belas kasihan dari banyak awak kapal. Pada tanggal 28 Desember, Santa Maria berangkat dari Pulau Rabu menuju Tidore dengan ditemani rombongan proa sang raja. Orang Portugis terus mengamati. 2 galiung Portugis dan sebuah fusta atau gale ringan, serta kapal-kapal lain dan 80 proa dari Ternate datang untuk berperang bersama kami. Namun itu hanya tipuan. Tidak menjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Mereka membiarkan kami lewat Senin 31 Desember. Tulis Urdaneta dalam buku hariannya. Kami terbangun saat melihat Pulau Ternate dan Tidore. Pada tahun baru 1527, mereka mengitari ujung selatan Tidore, lalu berlabuh di teluk kota yang kini sudah hancur dan disambut dengan kegembiraan yang tulus dari raja muda dan penduduk setempat. Sesungguhnya, orang-orang Indian menangis kegirangan saat melihat kami seolah-olah kami adalah sepupu atau saudara mereka. Kubu Spanyol mempersiapkan diri untuk membela rakyat dan pulau mereka, membangun benteng di Tidore dan Halmahera serta berdagang rempah-rempah. Kedua belah pihak bersumpah setia, masing-masing berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, diiringi suara trompet dan tembakan. Anak buah Carquizano kemudian mendirikan benteng kayu untuk memasang artileri, dan penduduk setempat membangun tembok dan gubuk untuk mengisi kembali kota terlantar itu. Persiapan dilakukan untuk mengantisipasi serangan musuh.
Beberapa hari setelahnya, datang kunjungan berikutnya dari Fernando de Baldaya dalam jaminan keamanan, mengulangi permintaan agar orang-orang Spanyol pergi. Kata-kata sopan terbukti tidak membuahkan apapun. Sekarang sudah jelas dari Ternate, hanya kekerasan yang bisa mengusir para pendatang yang keras kepala ini. Kubu Spanyol mempersiapkan meriam mereka dan menempatkan orang-orang di posnya. Perang pecah dengan dahsyat setelah tahun baru. Pada 17 Januari, sebuah serangan tengah malam dari Ternate dengan sampan dan fusta berharap bisa mengejutkan kubu Spanyol. Tujuan mereka adalah merebut atau menghancurkan Santa Maria. Karena mengira kami tidak melakukan penjagaan dengan baik, mereka bergegas mendekati kapal Kenang Urdaneta. Kami membobardir setiap sampan dengan gencar. Pertempuran itu berlangsung hingga Jumat tengah hari. Misi pendaratan tiba-tiba berhasil dipukul mundur. Duel artileri berlanjut sepanjang sore. Seolah-olah niat mereka tidak cukup jelas. Sebuah fusta Portugis mendekat sambil mengibarkan bendera merah dari taji perangnya untuk memancing amarah lawan, melambangkan perang api dan darah. Keesokan harinya ada tembak dilanjutkan. Tembakan meriam diarahkan ke Santa Maria dari fusta dan mereka kembali ke Ternate sambil berpikir telah meninggalkan kapal dalam keadaan tidak layak untuk berlayar. Faktanya adalah mereka telah menimbulkan banyak kerusakan pada kapal kami. Catat Urdaneta. Sesungguhnya kerusakan yang sebenarnya pada Santa Maria adalah akibat ulahnya sendiri. Saat membalas tembakan, hentakan mundur meriam terbukti terlalu berat bagi kapal yang sudah babak belur akibat berlayar selama 1,5 tahun melintasi 2 samudra itu. Lapisannya pecah, sehingga kapal itu perlahan-lahan mulai tenggelam. Semua upaya untuk memompa air keluar telah gagal. Kapal itu akhirnya direlakan dan dibakar. Orang-orang Spanyol kini praktis terjebak. Sisa perahu yang mereka miliki hanyalah sebuah perahu kecil. Perang itu kian menyebar. Serangan balik menggunakan sampan dari Halmahera, ditemani penembak Spanyol, memburu proa besar yang hendak berangkat ke Ternate, yang syarat dengan cengkih milik Gracia Henriquez. Perahu itu dinaiki oleh sekitar 23 penduduk pulau dan 1 orang Portugis. Orang-orang Halmahera terjun ke laut sambil membawa senjata dan berenang menuju mangsanya. Orang Portugis itu mengangkat tangannya ke arah kami, meminta belas kasihan. Kenang Hernando de la Torre, Mualim Santa Maria. Orang-orang Kastilia mencoba menyelamatkannya, tetapi saat itu para perenang telah naik ke kapal dan melemparkan orang malang itu ke dalam air. Dengan zirahnya, dia tenggelam ke dasar laut, yang tidak disukai oleh orang-orang kami karena mereka tidak dapat menyelamatkan orang Kristen itu. Sebanyak 21 orang musuh dipenggal. Salah satunya pribumi Kristen berhasil membunuh 6 penyerang dengan belatinya sebelum mereka menghabisinya. Orang-orang Indian dalam proa kembali membawa kemenangan, diiringi tabuhan genderang dan tiupan trompet. Ngeri ya gambarannya ya. Nah, kira-kira gimana lagi? Gimana nih? Apa nih yang bakal terjadi lagi? Kayaknya makin seru nih ceritanya. Saya tunggu komentar dari Anda di 0855420912 ya. Saya sapa juga yang sudah bergabung di live TikTok. Ada siapa ini? Teko Pak Pak Mas. Terus ada Isai Trans dan siapa ya? Iya Sekata, kakak senior saya. Ada Antasena Fotografi juga. Thank you ya. Ruang Belajar. Oke, thank you.
martabak spesial. Sekarang berapa? Aduh, nggak tahu ya. Nggak jualan martabak nih. Mas Yoga, ya gimana kabar Mas Yoga? Oke deh. Pokoknya ditunggu atensi dari Anda di 0855420912. Masih saya bacakan buku yang sama, Rempah-rempah, Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Yes, karya dari Roger Crowley. Kali ini saya dedikan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals. Featuring para penerka.